Teman-teman, kalian pernah gak sih lihat salah satu postingan di media sosial dan kalian ngerasa pengen banget komentarin postingan itu? Atau kalian pernah bikin story di sosial media, terus beberapa menit kemudian kalian malah nyesel sendiri. Kenapa ya gue buat story itu? Oke, gini. Di media sosial, kita memang bebas berekspresi. Tapi, apakah semua yang kita ingin sampaikan harus selalu kita bagikan? Media sosial menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta menunjukkan kreativitas. Tetapi, kebebasan untuk berbicara juga membawa tanggung jawab. Karena satu unggahan yang dibuat, dalam hitungan detik, bisa memberikan dampak yang jauh lebih panjang. Oke, salah satu penyebabnya adalah karena kita sering lupa bahwa di balik media sosial itu ada manusia juga. Saat berbicara langsung, kita bisa melihat ekspresi orang lain. Tetapi di media sosial, kita hanya melihat layar. Akibatnya, candaan bisa dianggap sebagai penghinaan, dan perbedaan pendapat bisa berubah menjadi konflik. Ditambah lagi, media sosial membuat kita bisa bereaksi dengan sangat cepat. Melihat sesuatu yang bikin emosi, langsung komentar. Menemukan informasi, langsung share. Padahal, belum tentu informasi itu benar. Kalau kita lihat lebih dalam, masalahnya itu gak cuma sekedar sosial medianya aja, tapi bagaimana kita memahami apa itu kebebasan berekspresi. Sebagian orang merasa karena akun tersebut milik pribadi, mereka bebas mengatakan apa saja. Padahal, kebebasan berekspresi bukan berarti bebas mengabaikan hak orang lain. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh mengkritik, tetapi ketika kritik berubah menjadi penghinaan, atau informasi yang belum terverifikasi disebarkan begitu saja, disitulah kebebasan mulai kehilangan tanggung jawab. Oke, terus gimana caranya kita bisa tetap bebas berekspresi, tapi juga mementingkan etika? Sebenarnya, kita bisa mulai dari beberapa hal yang sederhana. Pertama, berpikir sebelum posting. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini benar? Apakah ini perlu dibagikan? Dan apakah ada orang yang bisa dirugikan? Kedua, bedakan kritik dan penghinaan. Kita boleh gak setuju, tapi sampaikan argumennya tanpa menyerang pribadi orang lain. Ketiga, verifikasi informasi. Periksa sumbernya, dan jangan langsung menyebarkan sesuatu hanya karena terlihat meyakinkan. Jadi solusinya, apakah kita harus berhenti berekspresi di media sosial? Jawabannya tentu tidak. Justru, kita harus belajar bagaimana kita menggunakan kebebasan itu dengan lebih bertanggung jawab. Kita tetap bisa menyampaikan kritik, keresahan, dan pendapat. Tapi, sampaikan dengan cara yang tepat. Daripada menyerang seseorang, sampaikan argumennya. Daripada langsung membagikan informasi, periksa kebenarannya. Dan, daripada posting saat sedang emosi, beri diri kita waktu untuk berpikir. Karena, solusi dari masalah etika di media sosial bukan membatasi kebebasan kita untuk berbicara, tetapi membangun kesadaran bahwa setiap kebebasan selalu punya tanggung jawab. Pada akhirnya teman-teman, media sosial itu adalah ruang yang kita bangun bersama. Kita memang punya hak untuk bersuara, tapi kita juga memiliki tanggung jawab atas apa yang kita sampaikan.